Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nisan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dari YouTuber pemula. Bang, saat ini konten yang lagi viral apa? Atau konten yang belum ada di YouTube itu apa? Nanti akan saya kasih ide. Konten-konten yang belum ada di YouTube, ya. Tapi saya berpikir ini pertanyaan konyol apa pertanyaan gimana ya? Apa yang belum ada di YouTube? Sekarang saya berikan gambaran. Begini bro, sebenarnya konten apapun yang sudah ada di YouTube, itu teman-teman bisa amati, tiru, dan modifikasi. Bisa disampaikan lagi dengan caramu sendiri. Itu simpel ya, simpel. Jadi memang teman-teman harus menjadi pengamat, peniru. Setelah itu teman-teman bisa modifikasi dari channel-channel yang teman-teman amati dan teman-teman tiru itu. Jadi sebenarnya itu kan ide konten sepanjang masa. Teman-teman tidak bakalan kehabisan ide konten selama teman-teman itu masih di YouTube. Karena salah satu syarat untuk menjadi konten kreator YouTube, ya teman-teman harus sering nonton YouTube. Kan cuma itu. Jadi dengan teknik dengan teknik ATM itu tadi, amati, tiru, modifikasi, itu teman-teman tidak bakalan kehabisan ide konten. Ya. Kalau memang teman-teman itu kurang cerdas dalam mengembangkan ide-ide kontenmu. Namanya juga konten kreatif. Harus kreatif. Jadi bang, kalau dengan mengamati, meniru, memodifikasi, apakah itu bukan merupakan pencurian? Ya memang kalau di YouTube ini kan curi-mencuri itu kan biasa. Nyuri ide, ya nyuri inspirasi. Itu kan hal yang biasa bos. Terus disampaikan ulang. Bahkan materi-materinya Insan Tutor, ya, materi-materi videonya Insan Tutor, itu juga banyak kok diambil orang. Setelah itu disampaikan dengan gayanya sendiri. Apakah itu bermasalah dengan Insan Tutor? Enggak, silahkan saja. Karena memang itu sering saya sampaikan, amati, tiru, modifikasi. Dikembangkan, dimodif sedikit, disampaikan ulang. Walaupun kadang-kadang YouTuber pemula atau konten tutorial setelah mengamati, meniru, dan memodifikasi channelnya Insan Tutor itu kadang-kadang lebih galak daripada Insan Tutor. Ya, lebih pintar daripada Insan Tutor. Padahal sebelum monet, walaupun itu channel tutorial, sekali lagi, walaupun itu channel tutorial, itu juga menghubungi Insan Tutor. Walaupun itu channel tutorial, saat langkah kedua error, itu juga masih bingung. Ya, walaupun channel tutorial YouTube, tetapi dolarnya hilang-hilang timbul, itu juga masih bingung. Masih sibuk nyari Insan Tutor. Tapi kalau di atas di depan kamera kelihatannya wah, pinter gitu kan. Padahal itu hasil nyuri ide juga. Tapi apakah itu dipermasalahkan? Enggak. Termasuk thumbnail. Apakah itu kita bisa nyuri? Selama itu tidak melanggar aturan YouTube, mau thumbnail siapapun kamu ambil, mau dibilang pencuri, mau dibilang enggak kreatif segala macam, masa bodoh? Kalau perlu, kalau memang konten kreatornya bilang seperti itu, kamu nyuri thumbnailku ya, curi aja semua. Ya, curi aja semua, ngapain bingung? Kamu dibilang pencuri, kamu dibilang apa, bodoh amat, nggak ada urusan. Karena memang itu penting kalau ingin menjadi seorang konten kreator. Jadi kalau pertanyaannya, kira-kira konten apa bang yang akan rame di YouTube? Ini pertanyaan konyol sebenarnya. Banyak, semuanya di YouTube sudah ada. Cuma memang ada satu ide konten, ada memang satu konten yang sampai saat ini memang belum ada di YouTube. Ya, sama dengan itu pertanyaan kosong. Jadi kalau saya jawab dengan otak kosong, kira-kira tersinggung apa enggak ya saya nggak tahu. Yang jelas ada pertanyaan. Kalau pertanyaannya bermutu, berkualitas, silakan ditanyakan dan akan saya jawab berdasarkan pengalaman. Tapi kalau ingin komunikasi, ingin mengembangkan channel ke depannya harus bagaimana, silakan gabung menjadi member VVIP. Nomornya ada di kolom komentar yang saya kasih pin. Ya, kalau cuma 1000 subscriber, 2000 subscriber itu gampang. Dengan catatan, saat ini subscribermu, karena kebutuhan untuk monet itu kan 500 subscriber dan 1000 subscriber. 500 subscriber, 1000 subscriber, 3000 jam tayang, 4000 jam tayang, itu syarat untuk monet. Ya. Dengan catatan videomu itu sudah lebih dari 20.
gabung menjadi member VIP-nya Insan Tutor. Nggak usah mikir subscribe. Ya, kalau ada yang bilang dengan gabung menjadi member VIP-nya Insan Tutor setelah itu channelmu nggak bakalan berkembang, pegang omongan saya. Karena itu bukan subscriber alami. Matamu yang komen seperti itu coba perhatikan. Channel-channel besar yang subscribernya alami puluhan juta, apakah channelnya berkembang? Apa view-nya itu bisa sampai 30 juta, 40 juta? Sama aja. Atau mungkin komen lah. Harapan saya itu komen dengan akun utamamu gitu loh. Kalau komen seperti itu, jangan menjadi member VIP-nya Insan Tutor, nanti channelmu tidak berkembang. Pegang omongan saya. Kamu komen dengan akun utama. Ya. Nantang bang, bukan nantang. Laki apa bencong sih sebenarnya. Kamu komen dengan akun utamamu, sekalian aku sikat kepalamu nanti. Ya sekalian juga channelmu aku sikat juga. Gitu loh. Jadi jangan komen dengan akun yang nggak ada subscribernya dan segala macam. Kok kayak bayi anak kecil. Jadi ya bagi teman-teman kalau yang memang itu masih yakin dengan apa yang kamu lakukan. Saya tidak pernah menjanjikan kamu monet. Kamu gajian puluhan juta. Enggak. Tapi setidaknya bisa membangun pondasi algoritma. Setidaknya bisa tahu kelemahan channelmu. Gimana caranya memperbaiki channelmu, harus ada komunikasi secara intens. Kalau nggak ada komunikasi secara intens dengan orang yang berpengalaman, apakah Insan Tutor berpengalaman? Enggak. Kita tukar pengalaman lah, sama-sama belajar. Jadi channel kita ini nanti sama-sama terarah gitu. Ya, sama-sama terarah. Tetapi memang di YouTube ini memang dibutuhkan manusia-manusia semacam itu. Kalau nggak ada nggak asik. Karena apakah abang marah kalau dikomenin seperti itu? Enggak, saya bikin mainan malah. Orang saya cara marah itu gimana juga udah lupa. Ya, cara marah itu gimana juga saya udah lupa. Emang abang nggak takut? Takut bagaimana? Hah? Orang cara takut ke manusia itu saya juga udah lupa. Waktunya nendang orang ya nendang orang. Waktunya nyikat mulutnya ya nyikat mulutnya kan. Mungkin tungkak ke mulutnya ya waktunya itu ya memang harus dilakukan gitu. Supaya apa bang? Supaya sadar. Tapi selama orang itu masih komunikasinya baik, komentarnya baik, biasa aja. Ya. Tapi jangan diikutin juga langkah-langkah Insan Tutor kalau belum siap mental. Kalau belum siap mental. Insan Tutor tuh nipu subscribernya aja. Orang satu Indonesia udah pernah saya tipu. Ya. Jadi nggak usah ngomongin Insan Tutor penipu. Kamu baru belajar jadi nipu. Insan Tutor udah banyak bajingan kok. Baru dibilang seperti itu. Mau apa sih aturan mainnya? Mau jadi baik, ayo. Mau jadi setan bareng-bareng, ayo. Mau main VPN, ayo. Tapi kalau nanti channelmu kebanet, jangan nyalahin. Ya, jangan nyalahin. Gitu loh. Simpel ya. Cukup simpel. Makanya amati, tiru, modifikasi itu penting. Teman-teman mungkin ingin membuat channel tutorial, setelah itu mengamati materi-materinya Insan Tutor, ya monggo diamati, monggo ditiru. Terus disampaikan ulang. Apakah itu bermasalah? Enggak. Terus seandainya videonya Insan Tutor diambil misalnya, di-reupload, di-upload ulang. Apakah saya pernah mempermasalahkan? Enggak. Saya secara pribadi mau video saya diambil, mau di apapun itu namanya dicuri, saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Walaupun 100% kesamaannya diedit-edit, selama itu tidak saling menjatuhkan dan itu untuk tujuan saling berkembang, ya monggo. Tetapi apakah nanti bermasalah dengan YouTube? Teman-teman itu urusannya dengan YouTube, bukan dengan saya. Apakah channelnya saya minta penghapusan? Enggak. Apakah saya merasa mungkin direndahkan? Enggak juga. Karena orang yang masih merasa dirinya itu punya harga diri, dan orang yang masih pengen dihargai, sampah itu. Kalau memang dasarnya berharga, nggak usah deh minta-minta dihargai, nggak usah minta direndahkan. Kita tetap aja berharga. Setidaknya hargai dong konten kreator yang sudah susah-susah membuat video. Ya berarti cangkemmu masih pengen dihargai kan? Pengen mendapat pengakuan kan? Sempak. Insan Tutor nggak pernah. Mau dihargai, mau nggak, bukan urusan. Ya, biar orang lain yang menilai gitu. Simpel. Saya nggak pernah take down video saya dipakai orang banyak, nggak pernah. Saya nggak pernah meminta penghapusan, nggak pernah. Selama video tersebut memang digunakan untuk perkembangan channelmu. Tapi kalau video tersebut digunakan untuk membuli orang lain, itu beda urusan. Channel besarmu apa? Perang sudah. Ya, bukan sok gagah.
Tapi kadang-kadang memang kita harus keras, tapi harus ada tempatnya dan pada tempatnya. Simpel ya, cukup simpel. Satu lagi pertanyaan yang tadi belum saya jawab. Kalau pertanyaan kosong, pertanyaan menggunakan otak kosong, kira-kira channel apa bang? Tema apa bang? Yang belum ada di YouTube. Ini kan pertanyaan otak kosong. Saya jawab dengan omong kosong. Jadi apa bang jawabannya? Kamu bikin video bokep dengan istrimu, kamu upload di YouTube, selesai. Belum ada tuh di YouTube. Ya, itu belum ada di YouTube. Gampang kan? Gampang. Atau mungkin kamu main dengan pelacur sana, setelah itu kamu videoin, kamu upload di YouTube, itu belum ada. Itu jawaban saya. Kok keras gitu bang? Kok nggak sopan banget? Bodoh amat. Orang kamu nanyanya dengan otak kosong, saya jawab juga dengan omong kosong kan? Wajar kan? Pertanyaan itu saya jawab berdasarkan nilai dari sebuah pertanyaan. Kalau pertanyaan itu bagus, saya jawab dengan bagus. Supaya menjadi pembelajaran bagi orang lain. Oke, sehat selalu, salam buat keluarga. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.